Bab 3468. Di dalam kota bayangan. Namun, Erikin yang berada di sampingnya malah tersenyum dan tanpa ragu-ragu mengikuti Royce. Bisa hemat 2 jam, itu hal yang baik. Erikin sama sekali tidak takut, membuat Royce sedikit tidak senang. Saudara Kin pemberani sekali. Kamu begitu percaya kepadaku, apa tidak takut aku menggunakan formasi teleportasi mengantarmu ke area berbahaya? Aku bukan percaya padamu, tapi percaya pada pil racunku. Aku yakin kamu tidak akan menggunakan nyawamu sebagai taruhan. Suara Erikin sangat tenang, langsung membuat ekspresi Royce berubah dan memaksa untuk tersenyum. Cekak, betul juga. Sebenarnya, sepanjang perjalanan, Royce terus memikirkan cara untuk menghapus efek dari pil racun Erikin. Apalagi dia adalah seorang master fase penilaian 2 kegagalan, tidak peduli tubuh Taois atau Reiki pasti akan lebih kuat. Masa tidak bisa mengalahkan pil racun seorang kultivator 1 penurunan. Tetapi, selama berjam-jam ini, Royce sangat putus asa. Tidak peduli menggunakan cara apa, dia tetap merasakan ada tali hitam di dalam tubuhnya. Benda ini sangat normal, tapi tidak tahu berapa lama akan bereaksi. Mendengar perkataan Erikin, sepertinya dia sudah menyadari gerak-geriknya sepanjang perjalanan. Erikin begitu percaya diri membuat Royce sedikit tidak senang. Dia bisa memastikan meski dirinya kembali ke istana bayangan juga tidak akan bisa menawar pil racun ini. Tracer Taois sedang berpikir, lalu ikut masuk ke dalam formasi teleportasi ini. Royce menenangkan hati lalu mulai mengaktifkan formasi. Selanjutnya mereka bertiga merasa pusing lalu diselimuti Reiki. Setelah berputar cukup lama, mereka muncul kembali di sebuah ruangan. Saudara Kin, selamat datang di istana bayangan, ucap Royce. Erikin juga memandang ke arah depan. Ada sebuah istana raksasa di depannya. Istana ini bisa dideskripsikan seperti binatang raksasa. Dikelilingi tembok tinggi, ada sebuah gerbang berwarna merah di tengahnya. Kultivator melalui gerbang ini masuk ke dalam. Tapi semua orang memakai topeng hantu dan jubah panjang, sama sekali tidak bisa melihat wajah dan auranya. Hal yang mengagetkan Erikin adalah pada saat dia menengadahkan kepalanya. Tidak ada bintang, hanya ditemani kegelapan lalu cahaya titik formasi. Apakah kita berada di bawah tanah? Ujar Erikin. Saudara Kin memang memiliki kekuatan penglihatan yang hebat. Kita memang berada di bawah tanah. Royce mengeluarkan 2 buah token, lalu topeng wajah roh yang sama dengan orang yang lalu lalang. Aku masih ada urusan lain, pamit dulu. Dia berpamitan dengan Erikin, lalu keluar dari cahaya menuju ke gerbang pintu. Kakek tua ini sepertinya tidak terima, ujar Tracer Taois sambil memandang Royce sekilas. Kalau kamu dikalahkan oleh seorang fase penilaian tahap awal, mungkin juga tidak akan senang. Ayo, bawa aku keliling istana bayangan, ujar Erikin. Kita jangan terlalu percaya dengan kakek tua ini, lebih baik segera menyelesaikan tugas dan kembali. Betul. Tracer Taois juga menganggukkan kepala. Mereka berdua memakai topeng, muncul sebuah jubah hitam di Tracer Taois. Dia langsung mengenakan ada sebuah topi untuk menutupi kepalanya. Jubahmu bagus juga, aku mau juga. Erikin melihat jubah hitam ini, langsung sedikit tertarik. Benda Tracer Taois memang bagus, dia menggunakan kerohanian sama sekali tidak bisa mengetahui auranya. Hal ini menandakan benda ini bisa menyembunyikan aura. Ada benda ini, ditambah lagi token Royce, seharusnya tidak akan ada orang yang mengenalinya. Huk,
Saudara Qin, bendaku ini bukan barang murahan loh. Tracer Taois sedikit menyesal langsung mengeluarkan jubah hitam yang biasa dia pakai. Siapa yang mengira Eric Qin juga suka? Jangan pelit, aku pakai sebentar lagi, nanti akan kembalikan padamu. Siapa tahu ini benda palsu, pakai beberapa kali langsung rusak, ujar Eric Qin sambil menepuk bahu Tracer Taois dengan ramah. Baiklah, tapi ini bukan benda murahan, melainkan benda asli. Aku pinjam padamu, kamu jangan lupa mengembalikannya. Tracer Taois menggertakkan gigi, mengeluarkan sebuah jubah hitam dari tas penyimpanan. Tenang saja, apa aku akan merampas pakaianmu ini? Eric Qin menerima jubah dan memakainya dengan bahagia. Hatinya terus berpikir. Jika ada jubah hitam dan topeng, ditambah lagi teknik rahasia kamuflase Reiki, mungkin bisa bertindak secara diam-diam akan lebih mudah. Pastinya tidak akan dikembalikan kepada Tracer Taois lagi. Aku sudah menolongmu, kamu masih menagih satu jubah panjang ini. Mereka berjalan keluar dari cahaya perisai, kemudian masuk ke dalam kota bayangan. Walau berada dalam bawah tanah, udara masih sangat segar dan tidak pengap. Setelah masuk ke dalam, Tracer Taois mulai memperkenalkan kondisi kota bayangan kepada Eric Qin. Saudara Qin, kamu lihat sana. Aku dulu tinggal di daerah Fangxi. Selain orang-orang di dalam harus menyembunyikan Reiki, tidak ada bendanya dengan Fangxi daerah lain. Tapi, di sini kalau harga tidak cocok boleh pergi. Kalau kamu salah melihat, menandakan kamu kurang beruntung. Jika berkelahi, orang istana bayangan akan langsung mengusir. Ayo, kita pergi ke Fangxi. Eric tidak merasa kaget dengan peraturan di sini. Dari 10 orang ada 8 orang yang ingin membocorkan status mereka. Jika terjadi konflik, mungkin akan terjadi perkelahian, kemudian perantara akan ikut campur dan memakan banyak waktu. Tidak hanya demikian, akan sangat mudah ketahuan. Jadi istana bayangan melakukan seperti ini pasti ada aturannya. Semuanya silakan lihat dan jangan sampai kelewatan. Pil Dewa tingkat 9 asli, aku menemukannya pada saat berada di tanah berbahaya Guzong. Siapa yang ingin darah segar Kaisar Iblis zaman kuno yang asli? Barang dewa level 6, hanya perlu diperbaiki sudah akan mengeluarkan kekuatan hebat. Apakah ada orang yang mau beli daun emas? Setelah masuk ke dalam, terdengar suara teriakan tawar-menawar. Sebagian besar orang sedang menjual, tapi juga ada sebagian kecil orang ikut bersorak. Saudara Qin, kamu perlu apa? Jangan beli di sini. Fang Shui ada 2 pintu masuk, semua toko yang ada di pinggiran jalan masuk rata-rata penipu, ujar Tracer Taois dengan suara kecil. Toko di sini disewa dengan harga berapa? Eric Qin memerhatikan. Seorang kultivator yang baru pergi, ada kultivator lainnya mengeluarkan token untuk menempati tempat. Bersambung.